Rekan-rekan sekalian, gejolak ekonomi global hingga dinamika perubahan regulasi telah menjadi ujian bagi ketahanan pasar saham Indonesia. Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat emiten yang mampu menunjukkan resiliensinya. Rekan-rekan semua, inilah PT Bank Mandiri Persero Tbk, a banking giant that pays the way. Saya merekomendasikan saham BMRI dengan potensi kenaikan 42%. Hal ini didasarkan pada perhitungan blended valuation. Bank Mandiri merupakan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, dengan mayoritas kepemilikan sebesar 52% dimiliki pemerintah Republik Indonesia. Mandiri juga memiliki ekosistem bisnis yang kuat melalui berbagai entitas anak usaha termasuk Bank Syariah Indonesia. Dari sisi kinerja, pada kuartal 1 2026, Bank Mandiri membukukan net interest income sebesar 25 triliun, tumbuh 11% year on year, dan laba bersih 15 triliun yang meningkat 16% year on year. Sementara itu, interest income mencapai 148 triliun pada 2025 dengan pertumbuhan yang konsisten dan mencatatkan CAGR sebesar 14% dalam kurun 5 tahun terakhir. Sejak mencapai level tertinggi pada Maret 2024, harga saham BMRI tertekan hingga 4.010 pada akhir Juni, turun sekitar 45%. Meskipun begitu, laba bersih Bank Mandiri terus mencatatkan pertumbuhan. Kami melihat hal ini merupakan suatu kesempatan. Oleh karena itu, saya merekomendasikan buy pada BMRI dengan target harga 5.425 untuk rentang waktu 1 tahun, mencerminkan potensi upside 42% yang didasarkan 3 katalis utama. Yang pertama, banking sector growth stays on sustainable trajectory, katalis yang kedua, standout performance with stronger fundamentals, dan katalis yang ketiga, double-digit dividend yield strengthen the investment. Memasuki katalis yang pertama, banking sector growth stays on sustainable trajectory. Melihat perkembangan makroekonomi global, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat. Hal ini dikarenakan perang antara US dan Iran diikuti harga minyak yang menguat dan naiknya inflasi dunia. The Fed yang masih bersikap hawkish mendorong inflasi US ke 4,2%, sehingga memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kondisi ini juga mendorong Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%. Inflasi domestik masih terkendali di 3% meskipun aktivitas manufaktur sempat terkoreksi. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih mencapai 5,61%, didukung oleh pertumbuhan kredit yang cukup kuat. Kondisi ini menjadi landasan yang positif bagi sektor perbankan. Beralih ke industri perbankan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, fundamental sektor ini masih cukup solid. Pertumbuhan kredit mencapai 10% sejalan dengan target OJK. Di sisi pendanaan, pertumbuhan DPK masih ditopang oleh dana murah atau kasa, sehingga biaya dana tetap terjaga. Namun kenaikan suku bunga mulai memberikan tekanan pada net interest margin. Meski demikian, profitabilitas industri ini masih tetap kuat tercermin dari pertumbuhan himbara yang mencapai 9% year on year. Berdasarkan analisis Porter Five Force, kami juga menilai BMRI sebagai quality leader di industri perbankan. Pertumbuhan kreditnya mencapai 16%, melampaui rata-rata industri yang berada di angka 10%. Didukung ekosistem digital melalui Living dan Kopra, kami menilai BMRI memiliki potensi valuation re-rating ke depannya. Melihat katalis yang kedua, Standard Performance with Stronger Fundamentals, BMRI masih memimpin kinerja ESG di antara 4 bank besar lainnya dengan meraih rating MSCI ESG tertinggi dan juga risiko sustainalistik terendah. Di pilar lingkungan, Mandiri mengucurkan portofolio berkelanjutan termasuk green loan sebesar 149 triliun. Pada slide ini, kita dapat melihat bahwa kinerja keuangan Bank Mandiri diproyeksikan tetap solid, didukung oleh profitabilitas yang resilient serta kualitas aset yang tetap terjaga hingga proyeksi tahun buku 2026. Dari sisi profitabilitas, laba bersih atau PATMI menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari sekitar 56,3 triliun pada tahun buku 2025 menjadi 60,8 triliun pada tahap proyeksi tahun buku 2026. Didorong oleh pertumbuhan kredit yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan operasional, serta efisiensi biaya. Hal ini juga tercermin dari PPOP yang diproyeksikan meningkat hampir 9,97,8 triliun. Sementara net interest income tumbuh menjadi sekitar 114,7 triliun.
Meskipun net interest margin diproyeksikan mengalami normalisasi tipis ke level 4,6%, Bank Mandiri masih mampu mempertahankan ROE di atas 20%, menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi kepada pemegang saham melalui pengelolaan aset dan modal yang efisien. Selain itu, Bopo diperkirakan membaik menjadi sekitar 41%, mencerminkan peningkatan efisiensi operasional. Dari sisi kualitas aset, profil risiko tetap sangat sehat. NPL gross diproyeksikan bertahan di kisaran 1%, sementara cost of credit tetap rendah di sekitar 0,7%, yang mengindikasikan kualitas portofolio kredit masih terjaga. Di saat yang sama, coverage rasio tetap berada di atas 260%, memberikan bantalan pencadangan yang kuat terhadap potensi risiko kredit untuk BMR itu sendiri. Kemudian, dari sisi permodalan dan likuiditas, posisi Bank Mandiri juga masih sangat kuat. CAR diproyeksikan tetap berada di level sekitar 18%, jauh di atas ketentuan regulator sehingga memberikan ruang yang memadai untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga terus mendorong peningkatan basis pendanaan dengan casa rasio yang tetap tinggi di kisaran 69% sehingga biaya dana tetap kompetitif. Secara keseluruhan, kami melihat Bank Mandiri masih memiliki fundamental yang sangat kuat. Pertumbuhan laba berlanjut, kualitas aset terjaga, serta posisi permodalan yang solid menjadi fondasi utama yang mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan hingga proyeksi tahun buku 2026. Melihat katalis yang ketiga, double digit dividend yield strengthen the investment. Kami menggunakan rata-rata historis PBV 5 tahun sebesar 1,81 kali sebagai dasar valuasi. Hasilnya, target harga BMRI berada di sekitar 5.863 per saham atau sekitar 53% di atas harga pasar saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa saham BMRI masih diperdagangkan pada valuasi yang relatif murah atau undervalue. Dari sisi perbandingan dengan bank di kelasnya, valuasi BMRI juga masih terlihat menarik. P BMRI saat ini berada di bawah rata-rata peer sehingga apabila diperdagangkan sesuai valuasi kelompoknya, terdapat potensi kenaikan sekitar 31% pada proyeksi tahun buku 2026. Ini semakin menguatkan pandangan bahwa saham BMRI masih undervalue. Selain PBV dan PI, kami juga menggunakan pendekatan dividen diskon model. Berdasarkan proyeksi dividen 5 tahun ke depan dan asumsi cost of equity sebesar 15%, kami memperoleh nilai wajar BMRI sebesar 5.400 per saham, dibandingkan harga pasar saat ini di 3.800. Masih terdapat potensi upside sekitar 42%. Dengan payout ratio yang tinggi, BMRI juga tetap menawarkan dividen yield yang menarik bagi investor. Sebagai kesimpulan, kami menggabungkan metode PBV, PE, dan DDM untuk memperoleh blended fair value sebesar 5.400 per saham atau upside sekitar 42% dari harga saat ini. Kami juga melakukan analisis sensitivitas melalui 3 skenario. Pada bull skenario, upside mencapai 65%, pada base skenario sekitar 41%, bahkan pada bear skenario BMRI masih memiliki potensi kenaikan sekitar 6%. Hal ini menunjukkan bahwa valuasi BMRI tetap menarik di berbagai kondisi ekonomi. Dari sisi teknikal, BMRI masih berada dalam tren bearish ditunjukkan dari posisi harga yang masih berada di bawah MA50 dan MA200 serta pola lower high dan lower low yang masih berlanjut, sehingga tren penurunan belum sepenuhnya berakhir. Namun saat ini harga telah memasuki area support historis di kisaran 3.700 dan 3.850. Selain itu, indikator stokastik RSI juga mulai berada pada kondisi oversold dan menunjukkan sinyal pembalikan sehingga terdapat peluang terjadinya technical rebound dalam jangka pendek. Meskipun demikian, perubahan tren baru akan lebih terkonfirmasi apabila BMRI mampu menembus area resisten di kisaran 4.250 hingga 4.350 didukung dengan volume yang lebih kuat. Oleh karena itu, dalam jangka pendek kami masih bersikap wait and see, namun tetap melihat peluang akumulasi di area support mengingat valuasi fundamental BMRI yang masih sangat menarik.
Resiko utama BMRI berasal dari tekanan suku bunga, perlambatan pertumbuhan kredit, persaingan digital, perubahan regulasi, serta potensi penurunan kualitas aset. Namun kami menilai resiko tersebut masih dapat dikelola dengan baik karena Bank Mandiri memiliki kasa yang kuat, permodalan yang solid dengan CAR di atas ketentuan regulator, serta kualitas aset yang tetap sehat. Dengan demikian, prospek jangka panjang BMRI masih tetap positif meskipun terdapat beberapa tantangan ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi saya menegaskan untuk merekomendasikan buy pada BMRI dengan target harga 5.425 dengan potensi upside 42,4% dalam kurun waktu 1 tahun didasarkan 3 katalis utama. Katalis yang pertama, banking sector growth stays on sustainable trajectory. Katalis yang kedua, standout performance with stronger fundamentals. Dan katalis yang ketiga, double digit dividend yield strengthen the investment. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.